Tanyakan kekhawatiran apa tentang kok ada ya memang sekolah ulama. Kekhawatiran apa yang dibentuk ABI yang ada pada ABI Center Ustaz Muhammad Hamdi ulama kita sehingga harus ada sekolah ulama. Ya, kalau orang-orang tua kita dulu kan udah pernah ngomong juga tuh Ustaz. Ujian kalian tidak sabari ujian kami kini. Iya. Artinya tugas tanggung jawab seorang ulama makin ke atasnya makin lebih berat dari sisi dakwahnya. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia saya Zulfami Adi kembali ke ruang kaca sahabat, dan tentunya menyapa dan mendoakan sahabat semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Tetaplah setia di channel ini, Sisi Lain Aspen, karena kita akan berbincang bersama narasumber inspiratif. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu luar biasa. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Lazwardi. Lama tak ketemu. Lama tak ketemu kita ya. Bukan tokoh biasa, ini tokoh luar biasa. Memang figur publik juga semenjak dahulu nih Ustadz ya. Karena ini terpengaruh sama Ustadz aja sih sebenarnya. Kenapa Ustadz? Ya pengen seperti Ustadz, di mana seorang yang memiliki yang namanya Ustadz Zulfami Adi ini adalah seorang penggerak ya, inisiator dari kegiatan kemanusiaan. Aduh ya Allah. Terinspirasi hal demikianlah, makanya saya pengen jadi seperti beliau. Masya Allah. Kalau orator kita diambil alihnya gitu lah. Kalau kece Ustadz Samsul Bari, Ustadz pandai menggadang anak tumo. Gadang itu bukan terbawa gadang. Sahabat, Ustadz Lazwardi merupakan seorang tokoh yang juga penggerak di dunia kemanusiaan yang luar biasa. Ada berapa tahun bergerak di bidang kemanusiaan dulu Ustadz? 4 tahun. 4 tahun bergerak di bidang kemanusiaan, dan juga memang beliau aktif di tengah masyarakat. Dan tentunya tak ketinggalan beliau juga di basic dari seorang ulama ya. Dan dulu di tempat Aqabah Ustaz ya. Yeah. Aqabah. Dan inilah yang sebenarnya kali ini kita akan berbincang tentang masalah apa judul kita hari ini Ustaz? SCU. SCU. Apa pula SCU? Ini kita simak sama-sama Ustaz. Apa kira SCU Ustaz? Oke Ustaz, terima kasih Ustaz Zul. Nah, ini sebenarnya sangat terhormat sekali kami hadir di ruangan podcast ini nih. Salam untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat, pemirsa semuanya. Perkenalkan, saya Lazwardi dari Pondok Pesantren Abi Center. Hari ini kita bicara tentang SCU ya Ustaz. SCU atau Sekolah Calon Ulama. Itu dia sahabat, SCU itu rupanya Sekolah Calon Ulama. Oke, Oke. Sekolah Calon Ulama hadir sebagai menjawab kecemasan umat. Karena narasi ini dari kecil kita udah digaung-gaungkan ya Ustaz. Suatu saat nanti akan ada zaman di mana ada kelangkaan ulama. Betul. Rasanya saya kecil udah dengar bahasa itu. Langka ulama itu akan datang. Nah, dalam hal ini jangan kita menunggu langka dulu baru kita buat. Iya. Jangan bahasa kelangkaan itu terrealisasi jadi langka. Makanya SCU hadir untuk menjawab kecemasan umat akan kelangkaan ulama nantinya. Dipintih sebelumnya Mas. Dipintih sebelumnya. Iya, betul. Begitu, gitu ya. Jadi memang SCU Sekolah Calon Ulama dari apa nama pesantren ini Ustaz? Pondok Pesantren Abi Center. Pondok Pesantren Abi Center. Siapa yang tidak tahu lokasinya di mana nih Ustaz? Di Jorong Bukare. Dari Kota Bukare. Tangga, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Dari tokoh ulamanya, sahabat, kita tidak asing lagi siapa yang tidak tahu dengan Abi Hamdi. Abi Hamdi. Nama lengkap beliau boleh sepintas tentang Abi Hamdi ini. Di beberapa tempat beliau ada, itu selalu kayak apa Ustaz ya? Di mana ada gula, di mana di situ, di mana dikerumus semut begitu ya kalau istilahnya Ustaz ya. Mana-mana beliau beberapa titik pergi beliau itu selalu dikerubung oleh para santri ya, luar biasa nih. Selalu ramai. Alhamdulillah. Dulu awalnya kalau nggak salah itu di sini di mana namanya? Yang awalnya di Bukare ya? Bukare. Enggak, sebelum di Bukare yang di sini Ustaz. Sebelum Pekan Senayan kan. Mana namanya sebelumnya? Sodangka. Sodangka. Habis itu beliau pindah ke Pekan Senayan. Sekarang di Center ya. Cukup luar biasa. Jadi kembali ke asal sih sebenarnya. Awal-awal beliau itu berkegiatan di Pondok Pesantren itu di Aqabah Bukare.
Dulu namanya Pondok Pesantren Aqabah. Akabah dulu Ustaz, Tahun 1989. 89 berdiri Akabah itu. Iya. Dan itu kebetulan saya murid pertamanya dulu. Waduh, ini ulamanya. Kalau saya kan orangnya patuh, Ustaz. Iya, iya. Kalau kata guru balik ya balik. Balik gitu ya, Ustaz ya. Itulah makanya 89 sekolah itu berjalan sampai 1996. Kalau dulu pesantren tidak seperti pesantren sekarang kan. Betul. Ada beberapa kendala dan permasalahan yang memang harus istirahat dulu, vakum dulu untuk pesantrennya. Nah, 26 tahun vakum. Nah, beliau kembali menghidupkan lahan yang mati tersebut dengan ikhtiar menjadikan pondok pesantren. Nah, itulah namanya Pondok Pesantren Abi Center yang dibangun mulai 2019. Awal-awal Covid itu udah mulai pembangunan fisik. Abi itu apa kepanjangannya? Abi Hamdi itu Akabah Bukhari Center kan? Islamic Center. Oh, Islamic Center. Oh iya. Nah itu. Nah, berangkat dari situ. Makanya cita-cita beliau sebagai seorang pendakwah itu memang menghadirkan pendidikan yang istilahnya ramah, dalam artian konsep awalnya adalah pemantapan adab. Pemantapan adab. Iya. Nah, disitulah yang ini sudah masuk 3 tahun dan mulai tahun keempat, alhamdulillah Abi Center sudah memiliki jumlah santri sekitar 800 orang dan harapan masyarakat tetap juga menginginkan agar Abi Center melahirkan ulama dan umat pun supaya menghadirkan ulama yang ada. Artinya kelangkaan ulama itu jangan sampai terjadi. Setidaknya ini menjadi jawaban bagi masyarakat bahwasanya pondok pesantren tidak hanya sebagai yang seperti apalah pikiran masyarakat sekarang ya. Mohon maaf ini Ustadz, banyak masyarakat yang mengatakan bahwa pondok pesantren adalah lembaga pendidikan mahal. Iya, tapi benar aslinya benar kan, Ustaz? Tidak. Nggak mahal kok, Ustadz. Yang benar nih, Ustaz. Kalau kita terang pendidikan nih. pesantren itu bukan lembaga profit ya, bukan nyari keuntungan belaka ya. Termasuk non profit ya. Non profit, karena tujuan awalnya adalah menghadirkan. Tapi memang sudah terbentuk di mindset sekolah pesantren itu mahal. Apalagi sekolahnya bagus. Abi Center bagus nih. Bagus. Nah, ini menarik nih. Oke, jadi nggak mahal. Tidak. Boleh seterangan kenapa nggak mahalnya nih? Di mana letak nggak mahalnya? Nah, ikhtiarnya adalah pendidikan. Arti pendidikan adalah penyediaan jasa pendidikan. Oke. Bukan layanan. Kalau yang kita jual itu adalah layanan, kenapa nggak di homestay aja nginapnya? Oh, benar ya. Iya. Yang kita hadirkan adalah ilmu. Betul. Kalau yang kita ketengahkan adalah ilmu, nggak ada hitung-hitungan masalah ilmu. Betul, Ustaz. Makanya bisa dikatakan nggak ada pondok pesantren itu yang mahal. Mestinya begitu ya, mindset di publik harus begitu ya masyarakat. Yang dipikirkan oleh publik itu jangan mahalnya. Iya. Tapi ilmu yang dihadirkan. Karena sepotong ilmu berkah itu mau dihargai berapa? Nah, gitu. Oh iya benar. Benar ya, Ustaz ya. Oh iya. Kalau suhu yang ngomong terpana-pana gitu dipikir. Ya, kalau hitung-hitungan otomatis boleh aja Ustaz. Kita hitung aja sekarang ini. Karena memang untuk ini menarik tadi Ustaz, adab ya kan? Iya. Kalau seandainya orang yang kaya itu tahu betapa susahnya mendidik adab itu, orang kaya aja ya, mungkin jutaan dia bayar tuh, asalkan ada aplikasi ya kan, ada aplikasi untuk menginstal anak jadi mau kayak begini, mungkin dibeli puluhan juta itu kan ya Ustaz ya. Dan ini ternyata apalagi ini memang sementara ini adab memang dibentuk kan Ustaz ya. Nah, kenapa adab? Nah, ini kan adab ini apa? Kenapa adab Ustaz? Karena Rasulullah pun sudah menjelaskan adab di atas ilmu. Ya. Tidak ada gunanya bagi seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi tapi nggak punya adab sama sekali. Ustadz katakan sekolah lain gagal adab. Bukan. Tapi karena kita fokus ke adab. Iya benar ya. Iya. Ya, fokus kita cuma ke adab aja. Sebelum kita rentam panjang, orang Minang kan sudah kental dengan adab. Iya. Sopannya, santunnya. Dulu. Iya. Oh gitu. Iya. Sekarang enggak. Sekarang kan nggak ada lagi mama yang marahi keponakannya kalau pulang masih udah malam belum pulang juga. Oh iya, benar. Malah dimarahin oleh mamanya, orang tuanya marah kepada mamanya. Padahal itu tanggung jawab mamanya ya kan. Tugas mama ke keponakan. Artinya di pangku keponakan bimbing. Artinya nilai bergeser. Nah, gitu. Wow. Tapi dalam hal ini konteks yang berlaku sekarang kan tidak berlaku seperti itu pandangan orang tua. Dia pengen anaknya itu bagaimana sukses, pintar,
tapi adab nggak dipikirkan. Iya. Nah, makanya fokus ABCenter Fokus adab. kepada nilai dalam bentuk angka, prestasi dalam bentuk puji-pujian. Betul. Tetapi ia tidak mikirkan yang tadi ya. Ya. Maka ABCenter memunculkan adab. Iya, makanya pertama kali yang dimunculkan bagi ABCenter adalah adab. Siapapun orangnya, dari asal manapun, bagaimanapun basicnya, latar belakang keluarganya, nomor satu adalah adab. Boleh lebih dirinci. Kalau ini anak saya sekolah nih, contoh masuk ke dalam, seperti apa proses dia belajar adab di dalam? Mungkin sekilas aja Ustaz. 1 tahun pertama lah. Ya pastinya di awal kita akan mengenalkan adab-adab yang didasarkan pada dalil-dalil syar'i. Adab makan, Oke. adab sholat, adab kepada guru, adab mau tidur, adab bangun tidur, adab masuk WC, adab berteman dan lain sebagainya. Pokoknya dari sisi manapun ada dalil yang memahami tentang adab yang harus dilakukan. Oke. Karena memang agama ini di ujung-ujungnya ada akhlak nanti ya. Betul. Ya kan? Karena banyak juga yang punya ilmu tapi judul-judulnya nggak ini nanti ya Ustaz ya. Oke, menarik. Sebelum kita lanjut juga Ustaz. Abi ini dulu memang basic beliau ini juga anak ulama atau memang boleh Ustadz kasih gambaran siapa Abi Hamdi ini siapa sih? Nah, Abi Hamdi yang kami kenal ya, saya pribadi sebagai murid beliau pertama, beliau masih bujang waktu sih, masih sebagai seorang bujangan penggerak lah di Bukit Tinggi, aktivis di Bukit Tinggi, kuliah di Akabah Tarok dulu namanya. Nah, dan beliau memang berdakwah dari muda, dari bujangnya, aktif di kegiatan remaja masjid dan lain sebagainya di kota Bukit Tinggi. Tidak ada yang tidak tahu lah dengan namanya Muhammad Hamdi. Iya. Beliau anak dari seorang ulama juga. Nama orang tua beliau Haji Midwar Samad, Datuk Makkah, Pakan Senayan. Dan itu tidak akan, kalau orang Sungai Pua pasti tahu dengan beliau. Karena Haji Midwar Samad termasuk orang yang menghidupkan kembali Diniyah Limujurai. Nanti sangat berkaitan. Ada dengan, kaitannya nih ya. Gitu ya. Akabah Bukareh dulu. Jadi beliau di Limujurai dulu nih ceritanya. Iya. Baru ke Akabah. Iya. Oke. Nah, itulah ada darah seorang ulama yang mengalir pada diri beliau sampai hari ini. Beliau masih sebagai pendakwah yang aktif. Betul. Yang melakukan kajian-kajian, yang hadiri jamaah-jamaahnya di saat orang yang seumuran beliau udah mulai sepuh gitu, mulai istirahat. Ada mungkin yang merasa gimana lah, dakwah ini ada musimnya. Kalau saya mengatakan tidak, dakwah ini tidak ada musimnya, karena seorang pendai itu seorang pendakwah itu tidak akan redup karena musim, karena ilmu yang diberikan itu akan berkembang sepanjang masa, tidak akan tergilas oleh musim. Jadi bahasa ulama pada musimnya saya nggak pakai sama sekali. Sepakat Ustaz. Karena berarti kita mengecilkan atau mengkerdilkan fungsi ulama. Karena harus tergilas di zaman itu bahasanya nggak bisa dipakai, nggak bisa dipertanggungjawabkan dari kalau menurut paham saya gitu. Iya, karena kan dia lentera sepanjang waktu. Nah gitu, lentera kalau udah mati berarti udah kiamat. Jadi harus dibedakan pemahaman masyarakat. Penceramah belum tentu ulama. Betul. Ya kan? Betul. Walaupun tugas ulama kan salah satu di antara bidangnya dalam berceramah. Betul. Tapi belum tentu yang berceramah itu ulama ya saya. Iya, betul. Sepakat, betul ya. Makanya hadir ABCenter dengan program SCU-nya memastikan posisi ulama yang sebenarnya. Ya, kayak gini, berarti kehadiran sesuatu berarti ada kekhawatiran sebelumnya. Betul. Benar nggak, Ustaz? Betul. Yang ingin saya tanyakan, kekhawatiran apa tentang kok ada ya memang sekolah ulama? Kekhawatiran apa yang dibentuk ABI yang ada pada ABI Center Ustadz Muhammad Hamdi ulama kita sehingga harus ada sekolah ulama? Ya, kalau orang-orang tua kita dulu kan udah pernah ngomong juga tuh Ustaz. Ujian kalian tidak sabari ujian kami kini. Iya. Artinya tugas tanggung jawab seorang ulama makin ke atasnya makin lebih berat dari sisi dakwahnya. Iya. Apalagi makin berat dengan kelangkaan kader dakwahnya. Contohnya aja lah kita di Minangkabau lah. Iya. Ada pesan di Sarah pesan di Kitabullah. Duduk nih mama di sudut rumah. Ali ulama di kepala rumah. Jarang sekarang ulama yang duduk di kepala rumah. Kenapa? Rata-rata dimanapun suku yang ada, boleh dikatakan ulamanya pun jarang pula. Adapun paling ulama pewaris gala mungkin.
Iya, betul. Sekarang kita dudukkan dulu. Ada ndak gang bagala tuangku yang faham kitab aja dulu. Betul. Jangan nanti gala tuangkunya gala warisan. Betul, gak turunan ya. Daripada ndak ada tuangku kita angkit selainnya kapan dia mendoa tuh. Betul. Mestinya ada mama di suku itu saja. Iya. Ada nencik yang kepanarang kepanakan ya. Secara syar'inya tuh ulama di kaumnya itu dulu saja. Iya. Betul. Oke. Dan kita Karena memang berada teorinya iya. teori etika ada bahasa di syara bahasa di kitabullah. Iya. Syarak mengaku. Ini menggelitik nih Ustaz. Saya jadi melayang pikiran saya. Mestinya satu suku bertekad untuk menghadirkan sian yang jadi ulama dari suku awak. Wajib harusnya. Itu semangatnya Ustaz. Karena bukan dikatakan Minang jadinya. Iya benar. Ya. Malu kita jadi orang Minang, Ustaz. Iya benar. Kita keluar nih Minang. Ini mama ini tuangku kita mana? Iya. Alim ulama kita mana? Yang katanya Minang adat besan di sarak bagi kitabullah, adat mengatur adat sarak mengatur adat memakai. Iya. Yang sekarang yang dipakai kan cuma adat. Karena sarak nggak bisa jarang yang bisa katakan. Atau nunggu Ustaz YouTube dulu atau nunggu Ustaz Google dulu. Iya benar. Nah ini resiko. Nggak bisa sebuah putusan itu harus melalui konsepnya harus googling dulu gitu. Karena kondisi di suatu tempat berbeda dengan ini. Betul. Makanya dari sisi contoh lah kayak ilmu faraid bisa. Sisi pembagian harta warisan idealnya kan tidak harus diselesaikan di pengadilan. Betul. Kan ada ada ulama yang bisa menyelesaikan di kaumnya. Kalau setiap kaum memiliki ulama, nanti akan dijelaskanlah kepada anak kemenakannya itu tentang persoalan-persoalan syarak. Dan itu pun akan bernasab ilmunya. Betul. Wow, keren nih. Keren. Gitu. Nih, ini menarik sekali. Oh, ini kekhawatiran awal. Iya. Sehingga muncul sekolah calon ulama. Dan itu muncul dari kecemasan seorang ulama. Iya. Ulama itu adalah Abi Hamdi. Iya. Karena beliau seorang pendakwah. Dan beliau tahu apa keluhan masyarakat di. Betul. Artinya beliau praktisi langsung dan mendengar keluhan masyarakat. Betul. Ya. Waduh, ini keren nih. Aduh, benar juga ya. Bukan benar lagi yang sebenarnya ini. Ini harus jadi jangan kita koar. Ini solusi nih saya. Kalau dulu kita bahas dengan siapa Wan Jamil gitu kan, persoalan adat ada sekolah adat ya kan. Tapi ada yang masuk ini juga keren nih. Di samping sekolah adat nanti memang ternyata setiap suku mesti bertekad siapa orang siaknya, siapa ulama yang akan menjelaskan persoalan dia dek. Ko ini datuk kami izin datuk yang akan menjelaskan ini mama yang akan menjelaskan tapi persoalan terjadi persoalan masalah agama dididik oleh para ini dan kalau dipatuhi kayaknya itu keren Ustaz. Kalau kan suku kok kan kayak sebuah negara kecil ya Ustaz ya. Kalau dibawakan gitu kan ada pemimpin dan kalau persoalan-persoalan yang berhubungan dengan ini kayaknya bagus diselesaikan dulu di bawah gitu kan selesaikan kan muncul ke atas ya. Tidak semuanya urusan babi liak ketek itu harus diselesaikan di dua bilik. Kadang biliaknya ketek selesai pengadilannya Ustaz. Macam biak baju di baju di dalam menapu aja di dulang. Gitu. Aduh, keren. Kita lanjut Ustaz. Oke. Berarti ada pula nanti kekhawatiran dari orang. Bagaimana pula masuknya ke sana? Tapi nanti kan begini, balik tadi Ustaz. Kami mau nih anak kemenakan kami ada yang mau. BBM pesantrenku kadang Ustaz. Khusus untuk SCU ini Ustaz. Kami sangat mengapresiasi kehadiran seorang ulama. Ya. Dan yang pastinya sangat mengapresiasi niat dari si calon murid kami yang akan di SCU-kan. Oke. Makanya Abi Hamdi dalam hal ini membuat kebijakan full free. Ini saya. Dari awal sampai akhir, dari tahun pertama sampai tamatnya gratis. Anak sekolah gratis yang niat jadi calon ulama, masuk sini. Gratis. Ditanggung biaya makannya, biaya pendidikannya. Makan benar juga, Ustaz. Makan gratis, asrama gratis, biaya pendidikan gratis. Paling dia cuma jajan uang sakunya yang dia butuhkan sendiri, beli baju dia sendiri, beli kitab dia sendiri. Tapi kalau yang lain kita yang tanggung. Artinya bukan kita yang tahu, kita sombong ya. Karena ya Allah akan bukakan semuanya gitu. Karena ulama
Tidak ada hitung-hitungannya untuk mencetaknya. Betul. Ini Ulama-ulama dahulu saya rasa makanya mereka jadi. Karena untuk membentuk mereka itu orang nggak hitung-hitungan. Betul Ustaz. Iya. Betul. Sekarang udah banyak hitung-hitungannya ya. Benar sekali Ustaz. Betul. Nah, itu, Iya. Makanya SCU full free. 3 tahun pendidikan gratis ditambah kesempatan untuk pengabdian masyarakat. Itu pengabdian untuk menjadi imam, menjadi dai kah, atau menjadi guru ngaji kah. Yang penting dia adaptasi dan penyesuaian dengan masyarakat. Setelah dibentuk, ayo turun dulu. Ya gitu. Sebelum lu pergi. Ya, sebelum dia mau melanjutkan kuliahnya atau mau kemana lah dia, tapi dia dasarnya hidup bermasyarakat sudah dimiliki di masa khidmatnya. Memori saya terbayang ke Tempo dulu Ustaz. Jadi kayaknya memang muncul orang Minang yang berkarakter dalam. Betul. Pertama tadi adab, Ya. kedua ilmunya, Ya. ya kan. Yang ketiga memang dia belajar juga tentang adab Minang ini kan yang. Iya. Jadi dia ketika dia kokoh kembali disegani. Iya. Ini kalau bilang ke tadi Ustaz, kalau pergi ke Jawa kini kan kita dianggap orang Padang langsung jadi imam gitu Iya. kan. Nah, ini keren nih Ustaz, bagus sekali nih. Dan memang kita rasakan beberapa masjid ya kan. Kalau kita beberapa masjid kan alhamdulillah hari ini terasa dampaknya. Beberapa masjid kan imam itu tuh dari pondok ya Ustaz ya. Beberapa dampak dari ini kan Ustaz ya. Iya. Wow, luar biasa nih, gratis. Nah, ini tapi ini ada batasan nggak Ustaz? Artinya berapa orang? Hanya 30 orang tahun ini. Ini Bukan sahabat. berarti ada lebih dari 30 muridnya. Kami hanya menerima 30 orang. Nah, ini nih sahabat, rebutkan kesempatan untuk 30 orang. Dan itu langsung dididik oleh Abi Hamdi. Beliau gurunya langsung. Oh gitu. Selain itu dibantu oleh tenaga-tenaga pengajar khusus yang dibentuk oleh beliau yang tamatan dari perguruan tinggi luar negeri, termasuk juga perguruan tinggi di Sumatera Barat dan di luar Sumatera Barat. Wow, ini berkah saya jadi ingat orang Malaysia nih Ustaz. Malaysia itu Amir Sarifuddin ya, dokter Profesor Dr. Amir Sarifuddin, saya jadi masih ingat tuh. Ini kalau langsung dengan ulamanya berkahnya nih. Berkahnya itu kan Ustaz ya. Kan ada kadang-kadang kita dengan profesor masuk sekali 2 kali kan. Tapi kalau seandainya ulama ternyata keseharian itu banyak dengan ulama, ini berkahnya luar biasa nih. Ya kan Ustaz ya. Masya Allah. Sahabat, ini kita rebutkan kesempatan yang ini benar-benar wow nih. Kalau maaf ada yang bilang pesantren itu ternyata mahal. Ternyata di sini gratis, tapi dengan niat yang tadi untuk jadi ulama. Siap. Ya kan Ustaz ya? Ya. Wow, dahsyat sekali nih. Ini terobosan. Tapi boleh tahu enggak itu nanti gimana caranya Ustaz? Ya, pada prinsipnya kita tidak bisa menghitung-hitungan dengan Allah, itu pasti. Ya. Artinya kita kembalikan kepada Allah dan kita kembalikan kepada kaum muslimin dan muslimat. Tapi ada kekhawatiran kayak gini. Apa iya? Nanti enggak makan anak saya gimana? Kalau makan tidak makan, Ustaz, ya kalau kita makan pasti mereka makan. Nah, artinya apa? Dalam konsep hal seperti ini terkait tentang finansial atau tanggungan mereka selama pendidikan memang digratiskan dan itu konsekuensinya ada. Artinya supaya mereka fokus ke pendidikan makanya digratiskan. Jadi nggak orang tua memang fokus bagaimana anaknya nih mondok, belajar, nuntut ilmu sepuas-puasnya. Dan jangan pikirkan pendanaan. Nah, kecemasan timbul. Nanti tengah jalan Miko disuruh kami bayar. Iya. Nah, Abi Center dalam hal ini konsisten dan komitmen dengan apa yang dibuat. Tidak akan ada perubahan. Ini kata ulama loh gitu kan. Ini kata ulama. Beliau berpegang teguh dengan ucapan beliau. Makanya kalau full free dari awal, maka full free sampai akhir. Iya. Sahabat, saya dari ungkapan tadi saya meraba-raba. Kayaknya ada donatur khususnya ini. Insya Allah ya. Insya Allah dari Allah. Jadi kalau sudah itu sebenarnya kenapa kayak saya bawa ke sini supaya kekhawatiran sahabat terjawab. Jangan nanti ini. Jadi kalau saya lihat dari ucapan beliau sebenarnya sudah ada ya beberapa orang donatur yang sudah bilang begitu. Tapi ini kan nggak beliau buka di belakang layar. Ini duga-dugaan aja. Artinya kalau 30 kan orang awakku kan tukang hitung-hitung Ustaz. 30 anak. Ya kan 30 kali lah makannya taruh 5.000 orang awak kok sebelum dibalik lalu lintenya lah dibalik itu loh kan
Iya. Saya duga sih begitu ya Ustaz. Tapi boleh Ustaz benar-benarkan dikit atau gimana? Ini memang ada yang kayak mirip-mirip kayak itu lah ya. Sampai saat ini belum ada donatur yang mengatakan siap menanggung dananya. Tapi yang bilang-bilang sudah ada kan Ustaz? Belum. Wah ini keren nih. Belum. Karena sepanjang Abi Center berjalan, 3 tahun Abi Center berjalan, kita juga menampung orang yang tidak mampu. Iya Ustaz. Ya. Dan itu ada yang bayar setengah, ada yang malah gratis. Dan itu mereka makan semua kok. Masya Allah. Berkah. Artinya jawaban pesantren itu mahal enggak? Iya. Inti dari masuk pesantren itu satu, niat. Niat ya. Kalau niatnya hanya untuk memindahkan pendidikan anak, jangan. Atau niat yang sebenarnya susah didik gitu ya. Nah, itu apalagi. Jadi memang kalau agama kenapa kitab itu pertama amal lebih niat Ustaz ya. Betul. Kenapa tidak masalah sholat dan syahadat ya? Niat awal. Niat dulu ya. Oh iya bicara niat Ustaz. Iya. Makanya kalau kurban di Aspen juga tema tahun ini kan niatkan kurban Ustaz. Nah, betul. Itu tema kan karena memang niat dulu kan. Niat dulu. Oh iya perniat ternyata luar biasa ya. Masya Allah. Ustaz, kita balik tadi ya, berarti ini ternyata gratis, kemudian memang hanya untuk 30 orang ya. Betul. Putra dan putri. Putra dan putri ya. Ya. Putra dan putri itu usianya usia SMA atau SMP? Tamat SMP dan sederajat. MTS, tamat MTS, Oh SMP gitu. sederajat. SMP ini ya Ustaz ya. Berarti kan tingkat SLTA lah ini ya. Iya, ya. betul. Oke Ustaz. Tingkat SLTA Ustaz ya. Oke, kekhawatiran apa Ustaz di samping kekhawatiran? Kalau berarti kan yang punya sekolah ini berarti Habib aja. Sekolahnya nggak punya. Kalau saat ini yang baru publish ya, baru SCU ini dari Center ya. Gitu ya. Kami nggak tahu yang pondok lain nih. Kalau nama lain saya nggak tahu. Orang marketing pintar jauh-jauh. Ya, tapi ini menarik nih sahabat semuanya. Memang sebuah kekhawatiran, ketika ada sebuah kekhawatiran maka muncul langkah-langkah. Betul. Ya kan Ustaz ya. Dan memang kita sangat sepakat ini. Beberapa narasumber kita bilang nih Ustaz, bawa sini dan beliau bicarakan kayak gini Ustaz. Sumatera Barat ini bukan dalam keadaan baik-baik saja. Ternyata serangan kepada generasi kita, generasi muda kita itu luar biasa Ustaz. Ya kayak contoh ya kan narkoba. Itu kan dahsyat sekali nih menghancurkan nilai-nilai ini. Nah, dengan adanya yang semangat kayak itu, artinya kan ini kalau narkoba kan menghancurkan generasi bibit-bibit ulama kita ke depan. Tapi ternyata Abi Center memintasi itu terlebih dahulu ya. Betul. Masya Allah. Sebenarnya kalau bahasa yang kita di lembaga pengungsian dulu ya, setelah kita beraktivitas juga di dunia pendidikan, kita dulu kenalnya Sumatera Barat ini adalah etalase bencana. Ya. Semuanya ada. Apapun bencananya ada di Sumatera Barat. Ya. Apa yang ada di orang ada di kita, tapi ada di kita nggak ada di orang. Iya. Lengkap Ustaz ya. Jadi kalau bicara tentang Sumatera Barat bagi orang-orang kebencanaan, Sumatera Barat ini etalase bencana. Dan sekarang kalau boleh lebih ditambahkan ya, Sumatera Barat udah masuk etalasenya bukan kebencanaan lagi, Apa Ustaz? termasuk dekadensi moral. Dekadensi moral betul ya. Dan itu sangat lebih membahayakan daripada bencana alam. Iya. Ya, Ustaz mungkin udah pernah di bencana alam juga sebelumnya kan? Udahlah, jangan kirim logistik lagi. Kirimlah ulama. Betul, ini orang yang dikenai bencana ini udah goyah akidahnya. Gitu. Godaan datang ini dan sebagainya. Nah itu yang harusnya bicarakan ulama. Iya. Nah kita juga daerah yang etalase bencana, tapi minim nih. Takutnya nggak berkembang calon kader-kader ulamanya. Jadi pikiran juga kita. Mungkin selama ini Allah ringankan Sumatera Barat dengan doa-doa ulama yang ada. Ulama yang ada betul ya. Kalau ulamanya udah berkurang gimana Ustaz? Iya benar ya. Doa-doa penyangga langit ini nih. Betul. Nah gitu. Nah sekarang kita hadirkan ini. Ikhtiar kita sih. Bukan kesombongan Abi Center, bukan. Betul. Tapi ikhtiar dari Abi Center untuk ikut serta nih, ambil peranan aktif Di bagian ini ya. untuk jadi saksi di akhirat Saksi. nanti. Masya Allah. Ya Allah saya ikut nih. Nah gitu. Ya Ustaz ingat ya. Kalau nanti saya ini saya ikut bilang ini. Ikutlah dikit di pintu nih. Nah gitu. Nanti ini Ustaz Suamiadi undang saya di podcastnya nih. Artinya dengan podcast ini siarnya ada, jadi ada satu sahamnya di sana. Nah, gitu. Alhamdulillah. Nah gitu juga harapan kami sih. Iya. Mohon dukung program ini karena jujur nih, saya dalam hal ini mempromosikan SCU ini lebih banyak ke fungsi nenek mama. Kenapa Ustaz? Karena saya mulai lihat kecemasan dari sisi masing-masing suku, kehadiran ulama
penyejuk hati di masing-masing suku. Karena Minang tidak akan bisa berkembang Ya, ya. hanya dengan label suku aja, tapi dengan kelengkapan perangkat sukunya harus ada. Iya, iya betul. Ini mama alim ulama cerdik pandai. Iya, iya. Harus 3 unsur itu harus ada. Tiga tunggu saja jangan. Nah gitu. Itu memang harus difahami oleh orang Minangkabau ya. Yang betul-betul orang Minangkabau gitu. Tidak hanya bersukukan Minangkabau, tapi tidak tahu fungsi di dalam Seminangkabauannya gitu. Atau seorang nenek mama yang nggak cemas melihat kondisi anak kemanakannya. Nah sekarang makanya saya tawarkan, aduh ndak darinya udah tua yang Nio masuk pesantren yang dididik aja rumah gratis ya. Atau saya bilang kayak gitu. Malah saya share ke grup-grup yang mungkin berfungsikan sebagai grup kampung lah istilahnya. Iya, 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 iya. Karena bisa jadi selama ini kan kita identik menghadirkan orang yang paham dengan agama ini sebagai garin. Iya, Jangan semuanya tertumpu ke garin masjid aja. iya. Ujung-ujung meninggal mandikan semuanya garin masjid. Nah kalau dia udah babini dan pindah ke tempat lain gimana? Iya, 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 betul ya. Nanti di akhirnya ditanya juga loh seorang nenek mama. Betul, betul, betul. Nah gitu. Gitu San. Waduh. Jadi makin kalau istilah kita bicara tentang keminangkabauan, Iya. sebenarnya belum berhak sih kita dipanggil sebagai orang Minang. Karena kita belum menegakkan adat bersandi syarat bersandi kita belum. Dan malahan kita lengah ketika mulai kelangkaan itu ada. Jangan nanti di suku tersebut ada acara ale-ale untuk mendoa batatangkan jiwa dari luar gitu. Iya, iya. Mestinya setiap suku kayak tadi ya sudah ada. Manguk keluar badan Nah, jadinya. iya. Nah gitu Ustaz. Iya. Dalam ini koreksi ya, terserah lah kalau mau ada ini mama yang tersinggung saya nggak mau tahu. Ini autokritik ya, Ustaz. Betul. Karena kadang memang sesuatu itu memang harus kita bicarakan karena itu sudah jadi fakta, bukan jadi rahasia apalagi begitu kan, Ustaz. Beda dengan sesuatu nih masih aman-aman aja lalu kita kritik. Ini lawasullah namanya, Ustaz. Nah gitu. Lawa itu, Ustaz. Nah, ya. Masya Allah, Kita salah persepsi setelah pendidikan agama sih Ustaz. Karena kita beranggapan ketika anak udah khatam Quran udah selesai. Iya, termasuk masalah tahfiz ya, Ustaz ya. Iya. Seakan-akan agama itu ada tahfiz sudah selesai Udah nih. selesai. Iya kan? Ada fikihnya. Ada tafsir dan lain sebagainya harus dipahami dan itu pun harus didudukkan di tengah masyarakat itu. Iya, iya, iya. Kita nggak akan bicara masalah khilafiyah di sini, masalah mazhab dan lain sebagainya. Tapi pemahaman tentang keilmuan itu yang butuh. Iya, betul. Karena ketika adab tidak ada walaupun dia hafal, Nah gitu. aduh, dahsyat sekali nih. Terpana-pana kita mendengarnya, sahabat. Apalagi yang bicara orang marketing nih. Saya pun jangan nyangka saya bisa selancar itu ngomongnya. Aduh, iya ya Allah, luar biasa. Karena dekat guru ini memang harus Ustaz tahu, kayak gitu. Ustaz tahu enggak kenapa? Karena Abi sudah mendoakan dari belakang. Ya saya sebelum berangkat sini saya minta izin dulu. Nah itu dia kan. Nah itu awak membawa tuh nasa sango. Minum lo cil Ustaz. Ustaz izin sahabat ya. Minum. Anam ingin nak punya kali aspen bisa aja Ustaz. Mantap. Ustaz. Oke. Jadi kan ibarat air Ustaz ya. Ini masih ini ya Ustaz ya. Masya Allah. Nah Ustaz berarti ke depan optimis nih. Optimis seperti apa yang diharapkan dari Abi Center nih untuk calon ulama ini? Sangat optimis. Makanya dari awal kita mulai kolaboratif, membangun kerjasama dan komunikasi dengan siapapun. Karena ini kerja umat, Ya, bukan kerja individual, apalagi lembaga khusus. iya, Tapi ini kerja yang bernaung di bawah lembaga, tapi peruntukannya untuk umat. iya. Makanya pintu komunikasi dan kolaborasi kita buka seluas-luasnya dengan siapapun, Termasuk? termasuk Aspen. Masya Allah. Karena kita tahu nih Aspen ini track recordnya gitu. Karena memang sangat tepat kita dengan Abi nih. Kan kita Aspen itu tahu panjangnya. Ansarullah peduli nih. Oh, benar tahu rekornya nih. Gitu ya. Iya, ya, salah satu dari tugas kita juga nih Ustaz. Apa yang bisa kita ini kan kita Ustaz. Karena memang visi kita menjadi jembatan kebaikan untuk bisa saling menguatkan Ustaz. Termasuk yang tadi Ustaz ya. Ya. Untuk informasi apapun tak bisa satu orang pun bermain tunggal. Betul. Yang bisa bermain tunggal itu cuma Superman. Sama organ. Iya, organ tunggal ya. Walaupun dia butuh penyanyi juga. Ujung-ujungnya bukan juga kan.
Semuanya butuh kolaborasi. Kolaborasi, alam aja kolaborasi kan Ustaz. Kolaborasi ini. Setidaknya informasi ini tersampaikan dengan kolaborasi yang dilakukan hari ini. Iya. Amin insyaallah Ustaz. Iya. Ya, kalau habis enter aja pemain tunggal nggak bisa. Ya kayak apa pula tugas kemanusiaan lembaga amil zakat dan kemanusiaan. Makanya dari sisi amil zakat atau apa, saya melihat aspek fokus dan konsen kepada pemberdayaan dan anak yatim. Makanya dalam hal ini banyak keluhan dari beberapa wali yang bukan wali abisenter ya, tapi beberapa calon orang tua yang ngomong-ngomong di luar, saya nggak bisa nyekolahkan anak saya Pak ke pesantren. Kenapa Bu? Ya bapaknya udah nggak ada, anak yatim. Itu terkait masalah biaya. Betul. Nah, tapi saya rasa karena aspek fokus kepada yatim, makanya saya coba buka SCU ini, bahasanya itu muncul dari Aspen. Masya Allah. Mana tahu nih, Masya Allah. ada yatim binaan Aspen yang fokus dan pengen untuk dididik menjadi ulama, dan kesempatan ini ada, ya silakan. Kita buka pintu seluas-luas. Masya Allah, ini membahagiakan sekali Ustaz. Iya. Ini membahagiakan sekali karena memang salah satu di antara ini kekhawatiran ini kita muncul kayak gini juga Ustaz. Ternyata ketika kita banyak, benar Ustaz bilang tadi, anaknya dengan apa sekolah, dan yang mirisnya lagi Ustaz, ada kalanya anak yatim, ternyata untuk biaya makan saja itu harus ngutang ke rentenir. Nah, gitu. Nah, maka kenapa Aspen pilih itu yang Ustaz? Bagaimana nih? Saya kepikirannya gini Ustaz, ada seorang yang dililit masalah, tapi solusinya dia harus berhutang ke rentenir. Yang jadi masalah bagi saya adalah bagaimana kita menjawabnya nanti di hadapan Allah. Nah, itu Ustaz. Biaya makan untuk anak yatimnya, dan itu juga dari situ loh Ustaz. Apa nanti jawaban orang-orang kaya di hadapan Allah? Gitu loh Ustaz. Nah gitu. Satu hal juga dengan kelangkaan ulama. Ulama tadi harusnya udah ada peluang, udah kita dikenal dan diwanti-wanti dari dulu kecil-kecilnya bahwa nanti akan ada kelangkaan ulama, ada peluang untuk menghadirkan ulama kembali. Kita cuek aja, atau mungkin tidak memikirkan untuk bagaimana mengembangkannya. Siap-siap aja. Apa yang terjadi di dunia kan Allah tanya nanti di akhirat. Betul. Ya benar Ustaz. Nah ini sahabat, kita sembari ini sudah mulai masuk feel-nya nih. Ustaz kan juga seorang praktisi zakat ya dulu. Ya. Nah bagaimana Ustaz melihat potensi kekuatan zakat di tengah-tengah umat ini? Terkelola dengan bagus, tak akan ada orang yang memelas lagi di jalan. Wow. Bila terkelola dengan bagus, tidak akan ada orang lagi memelas di jalannya. Mesti begitu ya. Karena itu kekuatan ya. Ya hitung kecil aja loh Ustaz. Zakat fitrah wajib. Hitung seluruh umat yang membayar zakat fitrah. Terselamatkan anak miskin dan orang-orang miskin di hari Idul Fitrinya. Baru 50.000 kan? 45.000. 45.000 ya kan? Belum zakat mal. Iya. Belum melakukan profesi dan lain sebagainya. Kalau dari sisi zakatnya, belum infak, belum wakaf. Hanya kesadaran umat untuk membayarnya itu yang belum lagi. Tambah belum terkelola dengan benar. Ya betul. Karena kan ngerasa ini juga, saya pernah menemukan ada donor yang merasa bahwa dana zakat itu kan kayak mirip-mirip THR bagi mereka. Ada ini kan ada, ya. Karena kan ini bayarkan zakatnya nih, seakan-akan pemberian nih. Ya, zakat ambo gua. Zakat ambo gua kan? Padahal aku ada orang kaya itu kan. Padahal itu sebenarnya kan kayak tadi kan. Tambah kadang-kadang belum tentu juga yang dia bayarkan itu sebenarnya masuk kepada asnaf biasanya. Betul. Disitulah sisi menangnya. Menyalurkan dan menunaikan melalui lembaga resmi. Setidaknya satu langkah dia udah menang. Iya, sana. Kalau pengelolaannya bagus, terselamatkan ibadahnya, dan dia nggak akan dituntut apa-apa, karena udah dititipkan kepada amanah yang bersangkutan. Iya. Lain halnya seperti Cita tadi Ustaz, dia bagi-bagi, rupanya tidak di asnaf yang ditentukan. Nah gitu, tidak tepat sasaran bahasanya gitu. Dia tidak masuk ke dalam kelompok yang penerimanya, penerima gitu. Walaupun dibagi. Nah gitu, walaupun dibagi. Tapi belum tentu itu yang dimaksud oleh Allah. Tapi kalau terselesaikan atau tertunaikan melalui lembaga atau misalnya hal yang dipercaya, selamatlah dia. Karena yang akan bertanggung jawab nanti ada lembaganya. Ya. Kemana dia kasih? Yang kita nggak nanya-nanya lagi nih sebagai misalnya muzaki begitu saya. Jangan kita sebagai muzaki bertanya-tanya istilah pitaruh bunyian. Iya Pak. Utang tabayun lunas tidak Ustaz. Tapi kewajiban kita sebagai lembaga tetap. Iya, tentu kan kayak gitu Ustaz ya. Pelaporan secara publis gitu kan. Ya Ustaz.
Dahsyat, insyaallah Ustaz, insyaallah. Dan alhamdulillah Ustaz, kemarin Aspen juga dapat ini Ustaz. Makanya tadi baru datang saya selamatkan. Selamat Ustaz, juara 3 ya. Iya, soalnya itu kan sebenarnya pengadang-kadang hati Ustaz, kan. Soal prestasi belum kan Ustaz. Kenapa kan kalau prestasi itu kita tuh berpikir begini, bilang ini kan Ustaz. Prestasi nanti ketika ada orang tersenyum terhadap pengelolaan kita, di situ prestasi yang tertinggi kita. Kalau prestasi manusia bisa dilabel mau ewat itu Ustaz. Sama saya ketika masih di lembaga dulu Ustaz. Setiap hari itu saya memikir satu kelalaian kita sebagai istilahnya aktivis di lembaga kemanusiaan. Ada satu harapan yang mungkin terundur dari keinginannya. Contoh, kelalaian kita pengelolaan mungkin akan menyebabkan satu orang atau beberapa keluarga akan kelaparan di begini. Iya, betul. Kalau kita terlalu santai. Apalagi kelalaian atau ketidakmauan kita perhatian dengan masyarakat sekitar sebagai individu. Betul. Begitu juga dengan kelangkaan ulama. Lebih global lagi pembahasannya. Iya. Ketika kelangkaan ulama kita anggap hanya sebagai sebuah wacana dan nggak mungkin akan terjadi, dan nyatanya nanti suatu saat terjadi, dan kita tidak antisipasi dari awal, tidak sedia payung sebelum hujan, nah maka tidak ada jawaban nanti di mahkamah Allah. Betul. Ustaz Zulfamadi dulu lepek kau bawa Allah ya, apa kok diam sih kata Allah. Apa jawaban kita nanti? Nah, seperti itu juga nanti di lembaga kemanusiaan kita kan, tahu orang kelaparan sini, bapak nak bantu. Akhirnya dia harus meminta kepada rentenir yang akibatnya tuh ada, ya kan bahasanya. Nah itu mungkin rasa peduli antar sesama ini mungkin harus dimulai diedukasi lagi ke masyarakat kita, karena bahasa ekonomi lagi sulit itu bukan bahasa dalam ibadah. Iya betul Ustaz. Iya. Karena ekonomi lagi sulit atau tidaknya itu semuanya Allah yang ngatur. Iya, pasti Allah cukupkan sebenarnya Ustaz. Nah, Allah udah atur semua. Iya betul Ustaz, sepakat Ustaz. Jadi kan kita berikan pemahaman, edukasi, dan salah satu itulah hadirnya podcast ini Ustaz. Betul. Jadi kan jangan mentang-mentang kita lembaga sosial kita minta uang aja. Ini ada yang luar biasa nih Ustaz. Ada orang ketika memang dia bayar tak paham dulu, kita bilang kayak gini, jangan dikasih dulu, harus ibu pahami dulu. Kalau soal kami bukan soal minta uang berapa, tapi ibu paham dulu tentang zakat ini. Kan kalau tidak iyalah, termasuk ini kayak gitu Ustaz. Termasuk ini kan Ustaz kayak itu, ayo bisa tuh pakai kota begitu ya. Yang insya Allah untuk saat ini. Dan insya Allah niat kita tidak begitu, karena emang harus paham, karena kan yang bayar itu kan mestikan kita hanya jembatan. Iya. Jembatan nggak jepun nggak Sat? Dan kita bukan sales. Sales. Bukan. Ini kan ada indikasi Allah suruh bentuk amil lah. Itu yang kita bentuk. Kemarin kita bilang begitu. Maka kayak gini Sat. Jadi ketika kita presentasi KBI itu, kita presentasi di sini. Tapi untuk ambil dia nggak mesti kita kan. Itu intinya prestasinya bukan di situ. Iya betul. Mereka bertanya tuh mana nih nanya aku, tiba-tiba kok nggak ada yang ini. Heran kan? Nggak, itu bukan prestasi nih. Karena memang begitu kan sebenarnya prestasi ini kita memang benar yang saya bilang tadi, kita harus edukasi dua sisi. Satu, mustahik harus kita edukasi, jangan mengeluh. Betul. Soal rezeki itu dari Allah, ya kan? Muzaki pun harus diedukasi. Jangan soal apa ya seakan-akan infak ke tempat ibadah itu seakan-akan menyelamatkan kita. Bukan selesai. Bukan selesai. Masih banyak lagi persoalan kemiskinan, ilmu pengetahuan, ya kan? Pendidikan yang tadi itu Ustaz ya. Ilmu kemasyarakatan terhadap saudara-saudara kita nih Ustaz. Iya, ranah-ranahnya banyak sih. Banyak sih Ustaz ya. Makanya dalam hal ini wajar sih bumi dihamparkan oleh Allah untuk ibadah. Nah, dalam hal ini lembaga ataupun manusia pada umumnya, apapun yang di hamparan bumi ini adalah ibadah semuanya. Iya. Nah, makanya dalam setiap kegiatan manusia memang harus melihat sisi mana ibadah yang sifatnya memang ya mahdah dan gerul mahdah ceritanya Ustaz ya. Artinya setiap kebaikan yang diniatkan betul karena Allah, maka itu jadi ibadah Ustaz ya. Betul. Ingat lagi niatkan kurban. Iya betul Ustaz ya. Tantangan kurban kan makin asik ini sekarang Ustaz. Gimana Ustaz? Tantangan kurban kan makin asik sekarang. Masih asik ya Ustaz ya. Allah lagi nguji lagi kan? Iya. Kemarin diuji dengan puasa Ramadan. Katanya takwa. Jadi setelah Idul Syawal, langsung dapat label alumni Ramadan. Iya. Saya alumni Ramadan. Iya. Antum alumni Ramadan enggak? Iya. Jadi siapa yang puasa di Ramadan udah dapat label gelar alumni Ramadan. Nah, alumni dituntut lagi nih.
hasil implementasi dari pendidikan di Ramadan. Oh iya iya iya. Alumni loyal enggak? Kalau loyal yuk ikut kurban gitu. Gitu. Hah? Iya iya iya. Kalau berarti dia nggak mau ikut kurban, berarti sia-sia pendidikan Ramadan. Iya betul Ustaz ya. Ya, kalau saya istilahnya mengkonotasikan Ustaz ya. itu seperti itu Ustaz. Kita diizinkan lagi sebagian orang diizinkan lagi berhura-hura di bulan Syawal. Allah kasih lagi wadah untuk menghapuskan di kurban. Makanya saya bilang tantangan kurban ini menasihkan. Iya betul Ustaz ya. Betul-betul loyal nggak kita kepada Allah nih. Iya iya betul ya. Sahabat Nateraso kali orandang tuh bumbunya Ustaz Lazuardi murid habisnya Abi Hamdi kan. Betul Ustaz. Gitu Ustaz. Itulah sisi lain dari Ustaz kita ini, Ustaz Lazuardi ini. Tagih kan. Insya Allah. Jadi kalau sisi lain dari apa ya, makin paham kita tentang epicenter bahwa ada visi besar yang ingin diemban di belakang. Ya. Dan ini mesti kita dorong bersama-sama. Yang pastinya Epicenter bukan hanya lembaga penyedia pendidikan, tapi kita adalah bagaimana menjadi lembaga yang menjadi sandaran umat. Harapan kita, apapun yang diharapkan oleh masyarakat ada di Epicenter. Wow. Kaum intelektualitas kita ada. Oke. Ulama apalagi. Iya iya. Jadi jadikanlah Epicenter itu sebagai wadah untuk menjawab dan menghadirkan tantangan dan kecemasan umat. Itu Sesuai dengan kalimat senternya. Ustaz. iya, senternya pusat ya. Terpusat semuanya. Kalau senter lama itu kan Ustaz, di picik pusatnya. Nah, ini lampunya. Ini lampunya. Ustaz. Jadi lentera di tengah. Lentera tengah. Iya betul Ustaz. Masya Allah. Aduh, dahsyat sekali nih. Ustaz. Ya Allah, Akbar ini ya Ustaz ya. Ya. Sahabat, jangan lupa nih. Sekolah Ulama SCU Pompes Epicenter. Ya kan? Dia dapat ijazah nanti Ustaz ya? Dapat ijazah. Ya. Tapi bisa digunakan nggak untuk ilmu kuliah? Bisa. Izin kemenaknya udah keluar, nomor izinnya udah. Program Salafiyah, bukan Salafiyah ya, Salafiyah ya, program Salafiyah ada aliyah dan Salafiyah. Dan izin kemenaknya sudah ada, artinya mereka udah mengantongi ijazah. Mau menyambung langsung ke UIN atau ke perguruan tinggi umum bisa, atau mau langsung ke Timur Tengah atau gimana melalui jalur yang ada kita upayakan nantinya. Wow, Ustaz, ini dasar sekali sahabat. Sudahlah sekolahnya gratis, ya kan? Ya. Gratis. Kemudian juga dapat ijazah sama setara, dan dapat berkah karena memang langsung diuji, langsung dididik, dibimbing dan dibina oleh ulama yang bersangkutan. Ini luar biasa nih, karena memang lebih banyak berarti lokal ini lebih banyak anak murid bersama syekhnya lah istilahnya. Kalau ini luar biasa karena kan kadang-kadang kan lebih banyak sekolah pelajaran umum atau gimana, tapi ini langsung didampingi oleh ulama. Dan yang paling terpenting adalah berarti setiap murid yang masuk ke lokal ini itu pertama tuh mendapat ridho dari seorang guru nih. Betul. Karena memang mau dididik niatnya tadi ya. Iya. Nah, luar biasa nih sahabat, jangan ragu, segera kita berpikir bagaimana kita juga pertama mendorong, ya kan, mensupport. Kalau ada donatur yang tidak punya anak, dia kaya, boleh support. Boleh Semua support. Terbuka. Waduh, ini dahsyat ini. Yang punya anak, sarankan ke sini, salurkan ke sini, sekolahkan di sini, semoga jadi ulama Ustaz ya. Amin. Luar biasa nih Ustaz, kayaknya nanti nggak cukup satu kali nih. Ini kita belum bahas tentang dunia kemanusiaan nih. Boleh. Tapi kayaknya bincangnya kita supaya lebih asik, kita akhiri sampai di sini dulu Ustaz nih. Boleh, Ustaz, kira-kira pesan-pesan buat para pemirsa kita apa nih Ustaz? Intinya adalah apapun permasalahan umat pasti ada jalan keluarnya. Tidak ada permasalahan itu yang tidak ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluarnya. Ya. Tergantung daripada kita sebagai manusia berikhtiar dan memastikan dan menguatkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun yang bisa berjalan di dunia dan beraktivitas di bumi ini tak lepas daripada izin dan keridhaan oleh Allah. Kami menjalani ini, berikhtiar ini, mengharapkan ridho Allah. Ya. Kenapa? Karena kami berharap ini pun menjadi amal terbaik bagi kami nanti yang akan kami banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapannya ya satu aja kepada pemirsa semuanya, doakan kami di Epicenter. Mudah-mudahan ini menjadi keistiqomahan kami dan ikhtiar kami untuk menghadirkan ulama di tengah umat sesuai dengan apa yang dicemaskan oleh umat tersebut. Dan bagi kita bersama harapannya adalah
kokohkanlah kembali keimanan kita. Kenapa demikian? Karena permasalahan itu tak hanya datang sekali, tapi anggaplah itu sebagai angin-angin yang membuat kita menjadi sejuk dan lain sebagainya. Jangan pernah lari dari Allah, karena Allah makin dijauhkan ya makin lari. Itu. Wow. Baik, sahabat semuanya, sangat luar biasa penyampaian dari Ustaz Lazuardi tadi, dan kita doakan semoga Abi sekolah SCU dari Abi Center ini mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan lahirlah para ulama yang akan menjadi lentera dan suluh di tengah-tengah umat, dan yang akan melanjutkan tongkat estafet kelanjutan dari ranah Minang ini. Insya Allah nih tahun ajaran barunya mulai Juli. Juli ya, San ya. Sekarang sudah ada terisi 14 orang. 14 orang. Masih tinggal 16 orang lagi. 6 kesempatan cukup untuk 16, cuma untuk 16 orang lagi ya. Dari 30 orang. Ayo buruan sahabat. Siapa lagi kalau tidak kita? Dan kalau calon ulama sudah dididik oleh ulama, apalagi yang kurang di sini? Ayo segera ya, Sar ya. Siap. Kami akhirnya, saya Zulfami Adi mengucapkan terima kasih atas kesetiaan sahabat di channel ini, dan kita doakan terus Ustaz Lazuardi terus menebarkan kebaikan di tengah umat. Amin ya Allah. Ya Sar ya. Amin. Salam luar biasa buat Abi. Suatu saat beliau kita juga ajak ke beliau ke sini. Insyaallah. Kita dapat berkah ya, Ustaz ya. Akhirnya saya Zulfami Adi. Dan saya Lazuardi Muhammad Irfan Rahman mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.